Salam Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jadi tema perenungan kita pada hari ini yaitu kehadirannya mendatangkan sukacita. Dalam bagian firman Tuhan ini, itu mengisahkan tentang pertemuan Yesus dengan Sakeus. Bagaimana Sakeus bertemu dengan Yesus ketika Yesus berjalan di kota Yeriko pada saat itu. Namun yang kita lihat bahwa Sakeus adalah seorang yang pemungut cukai. Dia adalah orang yang kaya. Tapi pada saat itu dia juga ingin melihat Yesus dengan keramaian orang yang banyak, tapi dia tidak bisa melihatnya. Ini menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita juga memiliki satu kerinduan yang luar biasa untuk bersekutu bersama dengan Yesus. Tetapi kita tidak mencapai hal itu karena dengan halangan-halangan tertentu seperti dengan aktivitas kita, situasi, kondisi kita dalam pekerjaan, urusan-urusan keluarga, bahkan pendidikan dan lain sebagainya. Itu menjadi satu halangan bagi kita. Tetapi kita akan belajar dalam bagian ini bagaimana kita juga harus terus berusaha, bagaimana kita harus datang kepada Yesus. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, maka Yesus pun akan ada dalam diri kita dan tinggal dalam diri kita. Maka dalam bagian ini kita akan merenungkan 3 hal yang menjadi perenungan kita. Yaitu yang pertama, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu adalah mengubah hidup. Di sini kita melihat bahwa Sakeus sungguh mengalami pembaharuan yang sangat luar biasa ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan Yesus datang ke rumahnya untuk bertemu dengan dia. Maka dalam bagian ini kita belajar bahwa ketika Yesus ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka hidup kita pun akan mengalami pembaharuan yang sangat luar biasa. Itulah bukti kedatangan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita. Yang kedua, itu membawa pemulihan. Membawa pemulihan bagi kita. Bukan berarti kita dipulihkan dari sakit secara jasmani. Tetapi yang dipulihkan adalah jiwa kita. Kita sebagai orang-orang berdosa, ketika Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini, dan itulah yang memulihkan kita, memulihkan jiwa kita, sehingga kita sebagai orang-orang berdosa dipulihkan dari kehidupan kita dan kita layak di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, membawa keselamatan. Kehadiran Yesus ke dunia ini, itu yang utama adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini sangat jelas tujuan Yesus hadir di dunia ini. Bahkan hadir dalam diri kita. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia lahir sebagai manusia. Maka tujuan utamanya adalah untuk membawa keselamatan, menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Yesus ada dalam diri kita, maka 3 hal ini akan menjadi bagian dalam diri kita. Yaitu kita akan mengalami pembaharuan hidup yang luar biasa, mengalami pemulihan jiwa, dan juga menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Jadi aplikasinya untuk kita sebagai orang percaya pada saat ini, mari kita membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan dan kita tinggal di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan ada dalam diri kita dan akan membawa kita kepada 3 hal ini. Yaitu mengubahkan diri kita, membaharui diri kita, membawa kita pada pemulihan jiwa, dan juga menyelamatkan kita. Saya yakin percaya ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menerima keselamatan yang daripadanya. Tuhan Yesus memberkati.